nama saya Yeni Fitriani dari SMK Negeri 7 Pandeglang, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, saat 23 November tahun 2020, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja dengan materi menyusun laporan neraca. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Silahkan isi absensi terlebih dahulu yang ada di e-learning Moodle. Selanjutnya, unduh materi pembelajaran kita hari ini ya. Oke, jika sudah, Ibu akan mengirimkan link Google Meet. Setelah itu, silahkan bergabung melalui link yang Ibu kirimkan ya. Oke, Ibu tunggu. Oke, sambil menunggu temannya untuk bergabung, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Coba untuk menunjukkan kesiapan kalian ya, silahkan kameranya diaktifkan dulu. Sudah, Bu. Oke. Coba ya, sebelum kita mulai, Ibu ada game sedikit nih untuk melatih fokus kalian juga. Jika nanti Ibu bertanya, mana senjatamu? Silahkan kalian tunjukkan, ini senjataku. Kalian pegang salah satu barang ya, yang dekat kalian yang akan menjadi senjata kalian untuk belajar. Paham ya? Oke, bisa kita mulai ya. Mana senjatamu? Ini senjataku ya. Ini senjataku. Oke, pulpen semua ya, siap belajar berarti hari ini ya. Alhamdulillah kehadiran juga sudah Ibu cek untuk hari ini hadir semuanya ya, dan ini alhamdulillah ikut juga banyak yang ikut bergabung ya, meskipun yang lainnya masih menunggu dulu, ini tahap mungkin jaringan juga. Yang jelas pembelajaran kita selalu Ibu rekam, jadi yang tidak bisa ikut bergabung juga dia masih bisa nanti melihat pembelajaran kita hari ini ya, yang Ibu upload baik di YouTube maupun nanti di e-learning Moodle-nya. Ya, Bu. Ya, oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, harus tetap sehat ya dan tetap semangat meskipun kita belajarnya dari rumah ya, dan harus tetap melakukan mematuhi protokol kesehatan ya, sehingga semoga pandemi ini cepat berakhir ya, nanti kita bisa bertatap muka kembali. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, baiklah. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ya. Coba ada yang masih ingat bagaimana cara menghitung laporan perubahan modal? Oke, masih ingat ya. Jadi perubahan modal itu tadi ya, modal awal ditambah laba dikurangi rugi atau dikurangi kenaikan, menghasilkan modal akhir ya. Apa hubungannya dengan materi kita minggu ini? Yaitu kita sama-sama masih membahas mengenai laporan keuangan ya, yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu mengenai menyusun laporan
neraca ya untuk perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran praktik ya, kalian akan mampu ya menentukan bentuk neraca, menganalisis akun-akun yang ada pada neraca, dan menyusun laporan neraca untuk perusahaan jasa. Namun sebelum itu, suara Ibu jelas nggak? Cuman ada suaranya putus-putus. Iya, ada yang pernah melihat laporan neraca? Ada yang Di mana? di internet, Bu. Di internet ya, banyak ya, di internet, di koran ya. Apalagi kan sekarang akses untuk internet itu mudah sekali ya, untuk teknologi yang tinggal jejaknya saja kita menggunakan teknologi untuk informasi. Oke, dari yang pernah kalian lihat di neraca, kira-kira apa kegunaan dari neraca tersebut? Padahal kan selama ini kita pernah membuat laporan perubahan modal dan laba rugi, gitu ya. Untuk melihat Minggu yang lalu kalau nggak salah di sini ada yang punya usaha konter ya, atau dan orang tuanya salon ya, siapa? Oke, kira-kira dari usaha konter itu yang termasuk ke dalam kekayaan perusahaan kaliannya apa? meja, kursi, Ya, ada meja ya, ada kursi, ada etalase dan yang lainnya. Nah, dari yang disebutkan tadi itu termasuk ke dalam kelompok apa? Jakarta. Ya, kelompok harta ya. Mengenai laporan neraca, Ibu akan memaparkan ya presentasi dari PowerPoint nih. Ibu akan membagikan. Ya, Ibu. Terlihat tidak? Kalau masih proses, Ibu. Masih proses ya. Boleh Ada, tunggu Ibu. dulu sebentar ya. Ada, Ibu. Di silent ya. Oke, laporan neraca untuk perusahaan jasa ya. Nah, coba perhatikan. Terlihat di sini ada gambar apa? Timbangan, mobil sama timbangan Ya. sama uang. Ya, ini adalah timbangan ya. Kalian silakan fokus ke gambar yang muncul ya di layar kalian. Ini adalah gambar timbangan. Timbangan ini kita ibaratkan neraca. Berarti kalau kalian nih dari gambar ini apa yang kalian lihat dari neraca? Ya, yang pertama adalah seimbang ya. Ini seimbang ya, berarti antara kiri dan kanan dia seimbang. Coba lihat di sebelah kirinya ada apa? Ada mobil, bangunan ya. Nah, dia harus seimbang dengan yang di sebelah kanannya, yaitu dia nanti didapatkannya bisa melalui hutang ya, atau di sini ada modal. Ini adalah gambaran dari ilustrasi neraca ya, timbangan ya. Nah, jadi apa itu neraca? Ada yang bisa menyimpulkan? Laporan keuangan berarti kekayaan perusahaan. Ya, jadi dari ilustrasi dari timbangan tadi, kalian bisa menyimpulkan tadi ya. Terlihat di sini neraca ya, neraca yaitu boleh di mikrofonnya dimatikan ya supaya tidak berisik ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, bisa sambil menjawab. Boleh coba Nurdi, silakan dibaca. Apa itu neraca? Neraca yaitu laporan keuangan disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu yang terdiri dari harta, hutang, dan modal. Oke, yang terdiri dari harta, hutang, dan modal ya. Tadi kan kalian sudah melihat dari timbangan tadi ya, di mana sisi kiri dan sisi debit itu harus balance ya. Nah, neraca itu terdiri dari akun real ya. Akun realnya itu berarti tadi ya, ada harta, ada hutang, dan
memang jaringan juga, Ibu maklumi ya, memang kalau belajar daring ya kelemahannya kita ya kondisinya adalah jaringan ya, karena yang namanya jaringan kan tidak bisa kita prediksi ya, kapan jaringan itu baik, kapan jaringan itu buruk ya, dan mudah-mudahan tetap meskipun jaringannya kurang baik seperti sekarang, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita bisa tersampaikan dengan baik ya. Oke, selanjutnya adalah komponen neraca. Tadi sudah kalian lihat ya, menganalisis juga dari timbangan bahwa tadi di neraca itu ada sisi kiri dan sisi kanannya ya. Nah, komponen neraca tadi berdasarkan pengertian juga dia terdiri dari harta, terus apa lagi? Utang dan modal. Oke. Harta. Ada yang masih ingat jenisnya apa aja? Kalau buat harta ada harta tetap atau lancar, dan ada harta lancar dan ada harta tetap atau tidak lancar. Oke ya. Nah, ada harta lancar dan harta tidak lancar. Tadi bisa disebutkan juga bahwa harta lancar itu berarti ada apa aja? Kas, jangan ngobrol ya. Perlengkapan ya, dan ada harta tetap atau harta tidak lancar ya. Harta tetap itu kan kalian pernah belajar di akuntansi dasar ya. Ada harta berwujud dan ada harta tidak berwujud. Berwujud dan tidak berwujud. Ya, selanjutnya adalah hutang. Ada yang masih ingat hutang itu apa? Itu kewajiban. Hutang itu adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar ya. Ada hutang jangka panjang ya. Bisa kalian lihat di sini. Ada hutang jangka pendek. Yang terakhir adalah modal ya. Nah, ketiga komponen ini dia masuknya adalah ke akun real. Sudah belajar ya kemarin ya. Sini akunnya. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya, kalian lihat ilustrasi di sini. Harta sama dengan hutang dan modal. Kalian masih ingat tadi bahwa harta itu kan harus seimbang. Berarti seimbang itu istilah akuntansi adalah balance. Ya. Jadi kalau misalkan di hartanya ada 50, terus hutangnya ada 10, berarti berapa jumlah modal? 40. Ada 40. Jadi harta sama dengan hutang ditambah modal ya. Sampai sini ya. Selanjutnya tentang bentuk neraca. Coba diperhatikan bentuk neraca di sini. Bentuk neraca itu kalian juga kan tadi sudah download juga ya materinya. Jadi bisa sambil dibaca, dilihat ya. Dari bentuk neraca ini, boleh mikrofonnya dinonaktifkan ya. Ada bentuk sekontro. Ada yang tahu sekontro itu apa? Sekontro mungkin dari dua ini antara harta dan kewajiban. Ya betul ya. Jadi sisi kirinya ada aktiva, di sisi kanan ada apa? Sipa ya. Nah, di sisi kiri itu untuk melaporkan semua harta perusahaan. Jadi tadi nih kalian yang tadi ada usaha usaha counter ya, jual pulsanya. Jika mempunyai harta, berarti di neracanya nanti dia adanya di sisi aktiva ya, atau sisi kirinya ya. Nah, untuk hutang, untuk modal, dia masuk ke dalam kelompok pasipa. Ada di sisi di sisi mana kelompok aktiva dan kelompok hutang dan modal ada di sisi mana? Ada di kanan. Ada di kanan. Di kanan Ibu. Ya. Nah, dasar pembuatan neraca ini adalah dari neraca lajur yang telah kita buat kemarin. Ya. Kemarin sudah membuat neraca lajur kan ya? Ya, sudah. Dari neraca lajur yang kita buat kemarin, pada kolom neraca ini, kolom neraca ya,
maaf. Pada kolom neraca, ini bisa dilihat ya, Ibu Lintari. Oh iya, Bu. Nah, dasar pembuatan neraca, laporan neraca itu adalah dari neraca lajur yang di sisi atau yang di kolom neraca ini, yang Ibu lingkari. Hanya saja, modalnya itu mengambil dari laporan perubahan modal yang telah kita buat ya. Oke, selanjutnya ini bentuk neraca yang bentuk sekontrol, paham ya? Jadi ada dua bagian, ada dua kotak. Yang satu aktiva di sebelah kirinya, yang di sebelah kanannya adalah pasipa atau hutang modal ya. Oke, next. Nah, yang kedua bentuk neraca adalah bentuk stapel. Ada yang udah baca di handout-nya apa bentuk stapel? Adalah bentuk laporan. Jadi si aktifannya, si pasifanya, dia bentuknya laporan di bawah. Ya, beda dengan tadi kontrol ya. Jadi kenapa laporan neraca ini kita masih ada hubungannya dengan laporan perubahan modal, karena yang namanya laporan keuangan itu dia saling berkesinambungan ya. Jadi si neraca ini dia modal akhirnya diperoleh dari laporan perubahan modal. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi Bu, kalau buat laporan dari mulai laporan keuangan yang kayak gini ya, dari pertama kita cari dulu data barugi, terus habis dari data barugi kita ke perubahan modal, dari perubahan modal baru ke neraca ya, Bu? Ya, tentu saja harus seperti itu ya. Jadi yang Nggak namanya bisa laporan aja, Bu. kenapa? Gak bisa langsung ke neraca aja biar langsung cepat. Nggak bisa dong ya, yang namanya laporan keuangan kita harus saling berkesinambungan ya, seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi mengenai ini laporan neraca? Kalau nggak beres Bu gimana? Takutnya kan kita di neraca nggak beres, tapi pas kita lihat kayaknya udah benar di laporan keuangan yang kayak perubahan modal sama laporan barugi, kira-kira itu gimana Bu? Oke, ada yang tahu kira-kira kenapa penyebab neracanya nggak beres? Ada yang bisa menjawab? Itu salah penempatan kayaknya, Bu. Ada salah penulisan. Ya, dari salah penempatan akun itu bisa menyebabkan neracanya tidak beres. Misalkan yang harusnya dia ditulisnya di debit, malah ditulisnya di neraca di kredit. Ya, atau misalkan yang harusnya disimpannya di kredit, malah salah pencatatan, malah disimpan di debit. Sebagai contoh, coba Ibu tanya, akumulasi penyusutan itu saldo normalnya ada di debit apa di kredit? Di kredit, Bu. Oke, di kredit. Jadi kita harus menyesuaikan dengan yang ada di neraca lajur. Bisa jadi nanti di neraca lajur, misalkan piutang usahanya posisinya ada di kredit. Tapi nanti saat menyusun laporan neraca, otomatis harus disesuaikan dengan posisi yang ada di neraca lajur. Jadi kalau di kredit, nanti disimpan di neracanya di kredit. Oke ya, ambil di silent. Oke, selanjutnya kalian perhatikan di layar PowerPoint di sini ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Setelah ini, silakan kalian mengerjakan LKPD yang ada pada e-learning Moodle secara berkelompok dan tentunya bareng-bareng dengan tutornya ya. Karena kan sistemnya kan kita tutor sebaya ya. Jadi harap yang menjadi tutor juga harus bisa memantau, harus bisa menjadi pendamping teman-temannya, mengajari teman-temannya yang lain ya, dan kalian juga jangan malu-malu untuk bertanya dan berdiskusi ya. Oke, di LKPD ini yang ada pada e-learning Moodle, soalnya di sini disediakan neraca lajur dan perubahan modalnya. Yang ditanya adalah membuat laporan neraca. Silakan nanti kalian kerjakan secara berkelompok, jangan lupa berdiskusi juga. Jika ada hal yang belum paham boleh ditanyakan ya. Nah, di e-learning Moodle-nya, Ya, Bu. untuk langkah-langkah kerjanya, kalian kan sudah mengisi tadi daftar hadir dengan mendownload materi ya.
Ya, Nah, nanti silakan kalian buka video pembelajarannya mengenai laporan keuangan dan tutorial menyusun laporan neraca yang telah Ibu buat. Ya, silakan kalian simak videonya. Setelah itu, kalian kerjakan LKPD-nya. Selanjutnya, jangan lupa berdiskusi di masing-masing kelompok di sini. Nanti Ibu akan ikut bergabung. Setelah itu, kita meet kembali untuk presentasi hasil kelompoknya. Oke, paham sampai sini ya? Ya, Ibu. Oke, silakan nanti ketika kalian mengerjakan LKPD-nya, jangan lupa ketiganya diperhatikan ya. Keselamatannya, Ibu sering bilang sama kalian, kalau lagi meet, mainin HP ya, itu si chargernya dicabut, jangan sambil ngecas ya. Selain itu, saat pengerjaan itu kebersihannya, kerapihannya diperhatikan. Kalau misalkan menggunakan pulpen, itu tip X-nya kalau salah itu yang rapi, jangan coret-coret ya. Selain itu, iya, jangan kayak gitu ya. Jadi biar terbaca sama orang juga. Nah, selain itu, untuk kesehatan kalian juga ya, karena sekarang kan pembelajaran selalu di Meet, selalu di HP. Jarak HP dengan mata itu harus disesuaikan, jangan terlalu dekat ya. Terus posisi duduk saat pengerjaan, saat nulis, jangan sampai karena di rumah akhirnya sambil rebahan, itu yang nggak boleh ya. Oke ya, segitu ya. Jadi harus benar-benar diterapkan untuk kesehatan kita juga, untuk keselamatan kita juga ya. Oke, terima kasih. Kita mau ada yang mau ditanyakan? kalian di ada kendala nggak? Ada satu dong. Maaf sedikit ini kalau yang masuk ke akun aktiva apa aja ya? Tadi aku lupa tulis. Maksudnya ke aktiva soalnya kan kalau kan itu kita bagi sama kewajiban. Karena kata Oke, gimana pengerjaannya? Udah sampai mana? udah Sampai sepotong, Bu. Dilanjut ya. Ini kan kelompok 2 ya. Nanti yang dipresentasikannya cari jawaban yang menurut kalian paling benar ya. Ya. Nah, selain itu, saat mengerjakan seperti ini, coba terapkan K3-nya. Masih ingat keselamatan kerja saat kalian misalkan menggunakan HP sambil Google Meet, itu jangan sampai si handphone itu posisinya sambil dicas ya, itu bahaya. aku ada itu. Tadi yang aja aturan. Sama ya. Memang jaringannya kurang bagus ini. Terus pengerjaannya usahakan yang rapi ya, yang bersih. Jadi kalau pakai pulpen jangan banyak coretan ya, tip X-nya juga. Terus sebagai kesehatan juga nih, dibiasakan karena kita mah praktik, jadi harus banyak minum ya, seperti itu ya. Posisi duduk kalian juga itu harus disesuaikan ya, posisinya harus posisi duduk yang baik ya, sehingga nanti bagus untuk kesehatan kalian juga ya. Jadi tidak harus membungkuk, tidak sambil tiduran, mencatat itu ya. Nah, Puput bagus sambil duduk. Jadi posisi kursi itu ya, seperti itu ya. Jadi ingat, K3-nya diterapkan juga. Oke ya. Silakan dilanjut diskusinya lagi. Jadi kita kali ini Oke, sudah mulai bergabung lagi semuanya. Bagaimana dengan pengerjaan pada LKPD-nya? alhamdulillah Bu lancar. Lancar, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Sudah menemukan jawaban yang paling benar menurut kalian? Oke. Silakan sekarang presentasikan hasil kelompoknya masing-masing.
Siapa yang mau presentasi duluan? Raja duluan aja Bu. Mana Bu? Raja dong. Harus Kelompok berapa Reja? Kelompok 2 ya Bu. 2. Malah? Silakan Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Reja dari perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari pengerjaan kami bersama. Tapi maaf ya sebelumnya kita itu menulisnya di Word. Dan ini kita mengerjakan yang metode bentuk staple. Bisa kelihatan teman-teman yang lain? Tadi ada. Jangan dikembalin sama surdinya. Jadi surdinya mah posisinya harus di layar Word aja. Enggak, Bu, nggak dikembalinya. Masih di dalam bentuk Word di sini. Jangan di stop sharing. Coba share screen lagi, mulai lagi. Kembali lagi, Bu. Ya. Oke, dibuka dulu jawaban neraca surdinya tuh, diklik. Di sini udah itu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kurniawan, dari Oke, di sini saya akan melaporkan untuk hasil induktif kami tadi dari kelompok 2, yaitu bentuk neraca bentuk staple dari TV Hardware Reality neraca periode yang berakhir 27 Desember 2018. Oke, untuk di sini aktifannya yaitu terbagi menjadi 2 ya, yaitu harta lancar dan harta tetap ya. Di sini untuk harta lancar ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka. Nah, kas itu 3.425.000, piutang usaha 8 juta, perlengkapan kantor 380.000, asuransi dibayar di muka 305.000. Kita jumlahkan di sini semuanya menjadi jumlah harta lancar, yaitu sekitar nominal 12.110.000 rupiah. Untuk harta tetapnya, perlengkapan kantor sebesar 1.650.000 rupiah. Dan 10.000 ini untuk total aktiva. Sedangkan untuk pasiva yaitu utang dan modal, utang di sini ada utang jangka pendek, yaitu utang usaha sebesar 925.000, utang gaji sebesar 440.000, pendapatan yang terima di muka sebesar 750.000. Jadi total jumlah utang jangka pendek untuk modal yaitu modal Tuan Hagor yaitu 46.995.000. Untuk mungkin dari kawan-kawan ada yang beda atau ada yang salah di hasil presentasi saya atau hasil dari kelompok kami mengerjakan, mohon dikoreksi lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Sudah bagus sekali, sudah kreatif juga ya. Diketik ya, disesuaikan nanti dari urutannya dari mulai kita kemarin mengentry jurnal ya sampai ke perubahan modal dan sekarang neraca. Sudah bagus ya. Dan untuk jawabannya juga sudah Ibu cocokkan. Ini jawabannya sudah bagus, sudah tepat, balance ya. Jadi aktiva dengan pasifanya itu balance ya. Nah, coba ini yang digunakan oleh kelompok 2 ini bentuk apa? Bentuk staple, Bu. Bentuk staple ya. Berarti bentuknya laporan, di mana aktiva dengan pasifanya dia ke bawah seperti laporan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus dulu. Terima kasih semuanya. Ya, sudah bagus ya. Ibu harap kedepannya juga semakin meningkat, semakin bagus hasilnya ya. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasilnya? kelompok 3 Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan presentasi tentang laporan neraca dari CV Hardware Reality ya. Ada harta lancar. Harta lancarnya itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka. Ada utang dan modal. Jadi totalnya itu 49.110.000. Jadi aktiva sama pasiva itu totalnya sama, yaitu balance itu sebesar 49.110.000. Itulah presentasi dari kelompok saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan hapus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3 ya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Tadi sudah bagus, pencatatannya juga sudah rapi. Ibu lihat juga jalan yang modelnya ya. Nah, mengerjakan ya semua kelompoknya ya teman-temannya. Iya Ibu, ini hasilnya. Ya, oke, hasilnya juga sama tadi yang dikerjakan oleh kelompok 3 adalah bentuk kontrol ya. Jadi posisi aktiva dengan pasifanya dia ada di bersebelahan seperti itu ya. Oke, selanjutnya 3 kelompok sudah presentasi semua ya. Alhamdulillah memang dari hasil jawabannya juga sudah bagus, hanya tadi aja ada kesalahan pencatatannya meskipun memang di jumlahnya adalah sama. Jadi dibiasakan di neraca kalau misalkan bentuknya tadi ya seperti yang kelompok 3, kelompok 1 ya bentuknya sekontrol, kalau misalkan dia sejajar si hartanya, nah itu yang posisi kreditnya boleh diisi di dalam kurung. Ngerti ya? Seperti itu ya. Jadi tidak salah menjumlahkan. Jadi meskipun tadi jawabannya benar dikurangi, tapi kalau misalkan tidak ada tanda dia minus atau dalam kurung, itu seperti menambah jadinya. Oke, paham sampai situ ya? Iya Bu. Oke, ini udah maleso ini Puput ya. Oke, silakan dari hasil pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada Bu, mana Bu? Oke, silakan Mala, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Simpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita membahas mengenai laporan neraca. Neraca sendiri yaitu laporan keuangan berisi kekayaan perusahaan. Komponen-komponen neraca terdiri dari harta, utang, dan modal. Ada bentuk neraca. Bentuk neraca ada 2 yaitu bentuk kontrol dan bentuk stapel. Perbedaannya yaitu kalau bentuk kontrol itu aktiva itu ada di sebelah kiri, sedangkan pasifa itu ada di sebelah kanan. Simpulan pembelajaran kita hari ini sekian. Oke, terima kasih atas kesimpulannya dari Nurmalasari ya. Jadi betul sekali ya bahwa neraca itu dia adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan baik harta, hutang, dan modal. Ya. Harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terutama yang sudah punya usaha seperti yang jual busa ya atau yang orang tuanya kemarin yang memiliki salon, coba kalian lanjutkan laporan keuangannya ya, yaitu menyusun laporan neraca ya. Oke, sampai sini apakah ada kesulitan yang kalian alami atau masih ada hal-hal yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Alhamdulillah sudah Ibu. Paham Bu. Oke, paham ya Ibu rasa nanti kalau misalkan ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa berdiskusi ya, baik melalui WA group, e-learning ya, pokoknya Ibu selalu terbuka ya, jika kalian ingin bertanya kapanpun ya. Nah, selain itu, bagaimana dengan penjelasan Ibu? Alhamdulillah Ibu cukup mudah dimengerti. Alhamdulillah ya, meskipun memang terkendala jaringan ya, itulah memang resiko pembelajaran daring ya. Yang namanya jaringan kan kita tidak tahu kapan itu terjadi gangguan, kapan lancarnya gitu ya. Dan Ibu harap apapun kendala yang terjadi, pembelajaran kita harus tetap semangat ya. Iya. Karena Ibu juga selalu menyediakan alternatif, yaitu salah satunya video pembelajaran yang telah kalian tonton tadi di YouTube ya, yang ada di e-learning Moodle. Jadi meskipun hari ini belum maksimal di Google Meet-nya karena terkendala jaringan, kalian masih bisa melakukan pembelajaran dengan alternatif lain. Oke ya, dan semoga ini Puput yang lagi sakit juga cepat sembuh ya Put ya. Amin. Harus melihat dari Puput nih, meskipun masih kondisinya sedang sakit, tapi masih semangat untuk belajarnya ya.
Dan inilah kelebihan dari pembelajaran daring. Jadi meskipun kita di rumahnya sedang kurang fit, posisinya juga kita sambil tidur ya karena posisi badannya lemas, tapi kita masih bisa ikut pembelajaran ya. Berharap semuanya harus tetap sehat, ya. Masih ada waktu 20 menit lagi. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di e-learning Moodle. Sebanyak 10 soal ya. Nanti silakan kalian kerjakan secara mandiri untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi neraca ini. Paham ya? Oke ya, semangat ya. Ibu, KKM-nya berapa, Bu? Untuk KKM-nya tetap 7 ya kalau akuntansi ya. Penilaian akhir sekolah. Jadi ayo semangat ditingkatkan lagi belajar di rumahnya supaya nanti hasil penilaian akhir sekolahnya itu di rapotnya bagus ya. Jadi meskipun kita pembelajaran daring, tetap prestasi kita harus tetap meningkat. Oke ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu yakin kalian bisa. Akuntansi is the best. Oke ya. Silakan dikerjakan evaluasinya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.